Waktu awal RRQ kan dia peringkat 7 kan, Iya. R7 peringkat 7. Ini kalau misalkan mereka menang berarti R2 peringkat 2. R2. Iya. Bukan R7 lagi, R2. Oh iya, kalau urutan bener, second place. Iya, second bener, bener. Tapi bener-bener gila lu berdua ya. Farsha sudah diamankan begitu saja untuk teman-teman dari EVOS Legends. Walaupun Yves-nya di ban gak apa-apa, gue masih ada satu artileri lagi. Chang'e di ban, Yves di ban, masih ada Farsha. Oke, bener. Yang punya jarak dan burst damage, high ground defender juga yang kuat pastinya. Let's ini dia, ting ting tarang ting tung tang ting tung. Ting. Apakah berhasil ting-ting-tingnya atau justru malah terpatahkan nanti karena puncture-nya miss? Dan ini adalah Cloud dari Skylar tentunya. R7 akan menggunakan satu buah Benedetta. EVOS siapa ayo. EVOS. Ayo Polo, kesempatan terakhir lo untuk menebak. Dan akan dibuatkan lagi kontraknya. Satu hero terakhir akan di-pick oleh EVOS Legend. Jatuh kepada Bruno? Wow. Jadi tuh. Iya juga. Bisa jadi tuh. Iya juga. EVOS Legend manajemen Wim siapapun dengarkan jawaban Bulung. Roger lagi. Roger sudah dibakar, debunya dimasukkan di sapu, enggak dibuang jadi jauh-jauh. ternyata. Astaga, benar juga. Gagal. Roger. Udah fix. Masih ada Roger yang terbuka, mengingat Roger bisa dibilang adalah hero yang memang bisa Sabar ya, lo. mengkontes salah satu hero assassin. Karena kita tahu sendiri Roger, jika di head to headkan dengan assassin, dia memiliki attack speed yang lebih tinggi daripada assassin-assassin pada umumnya. Sabar ya Lung. Iya. Mungkin EVOS masih belum membutuhkan lu sekarang. Tapi nggak tahu kalau nanti pasti playoff. Iya dong. Iya dong. Iya dong, Lung. Mudah-mudahan ya. Tapi buat Sobat Lenafton dari Sabang sampai Merauke yang lagi nonton dimanapun di YouTube, di Diamond TV, langsung saja lontarkan dukungan positif hashtag Viva Rarky atau hashtag EVOS Roar. Banjiri FIFA Rarky atau EVOS Roar di kolom komentar karena kita memasuki game yang ketiga El Clasico. Penentuan siapa yang akan memasuki peringkat di upper bracket di babak playoff pastinya Malai. Ulala, ini dia mid lane tapi luar untuk Ejector. reknya. Udah dijektor langsung, hampir aja dia hilang. Masih bisa flicker dan masih bisa memberikan gelombang-gelombang cintanya Wehe. dari seorang RKT yang lagi-lagi memakai Angela dengan skin terbarunya di sana Malai. versi Kia diganggu dan langsung ada retribution masih bisa untuk langsung didapatkan dan tidak wasting time tadi di sana Malai. Yap, tapi untuk jauh headnya dia masih belum menyerah. Untuk kali ini Vinnya masih ingin memberikan gangguan terhadap pemain dari EVOS Legends. Psycho di bagian mid diganggu oleh Luminaire. Luminaire level 2 tapi Psycho pun baru aja menyentuh level 2 ya. Yes, benar sekali. Masih ada Finn yang benar-benar ngeganggu banget pergerakan dari anak-anak EVOS Legend dengan menggunakan jauh headnya. Begitu pula dengan RKT. Benar-benar ini Bang Tato yang tatoan tapi cuma pakai Angela benar-benar ngeganggu banget. Selalu di game pertama dan game ketiga. Benar-benar rusuh sekali. Ejector masih bisa Chrono Dash dari Clovernya yang santuy aja di sana. Berhadapan seorang Skylar yang ditemani oleh Finn. Dan di arah bottom lane ya R7 dikejar sama anti-mage. Belum ada pasif berwarna merahnya. Masih sama-sama temponya sedikit lebih lambat dari game-game sebelumnya. Oke, Albert dengan Lancelot masih aja mengumpulkan farmingan sementara untuk rank di bagian atas sana. Ejectornya berhasil untuk mendapatkan tapi 15 berhasil didapatkan. First blood berhasil diambil kali ini. Vinnya pun menjadi korban sementara untuk Skylarnya. Sedikit lagi HP-nya tersisa. Masih bisa selamat. Yes, tidak perlu menggunakan satu Purify-nya. Dan masih bisa cukup tenang tadi di arah top lane untuk menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh seorang Harith dan juga RKT. Tapi Turtle, lagi-lagi justru malah tim RRQ yang men-setup duluan. Turtle-nya retribution-nya siapa yang benar-benar akan real. Diamankan oleh seorang Albert. Retribution-nya dan Phantom Execution mendapatkan 1 poin kill tambahan. Di arah Turtle-nya teammate yang harus ditumbangkan dan tidak memakai flicker. Melainkan dia memakai satu execute Walai. Iya lagi dan lagi itu. Wow, sementara untuk Skylarnya bisakah dia Battle Mirror Image kabur ke tempat yang ada Luminaire, Purify. Kabur kemana, mulai terkepung, hilang sudah ke Skylar sedikit lagi. Oh my god, gak bisa bertahan dan langsung ditumbangkan di arah top lane-nya. Skylar yang menggunakan Cloud yang pastinya butuh 1 DHS minimal aja untuk
mendapatkan powernya. Oh, benar strike dilawan balik. Langsung dihajar. Lebih dari Chan. Benar-benar langsung flame shot ke arah kepalanya. Jidatnya seorang Psycho Walai. Apa itu? Pemikiran orang normal. Mungkin ini Cabut ya kalau cabut normal. Parsianya, Pak. Dia enggak, Ini dia dilawan. landing di sana, dilawan. Flame shotnya standby, Federal Strike-nya standby, menang. Kalian nggak tahu, cuma Luminer yang bisa. Ya, cuma Luminer bisa El bener. Professore Ruminare. Oke, Phantom Flash dan langsung ada Phantom Execution juga. Final blow dan bahkan R7 di sana masih bisa mendapatkan satu R7? poin kill dari seorang Luminer ya. Psycho mencoba untuk membalaskan dendamnya R7. Oh, Masih no. mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa dan langsung dua orang sang raja langsung ditumbangkan EVOS Legend yang bukan kucing kecil lagi dan berubah menjadi macan yang gahar banget Walai. Gahar baru udah mulai mencakar-cakar, udah mulai menggaruk-garuk pertahanan dari Ararki Hoshi. Albert namun kali ini bertemu lagi dengan anti-match. Bisakah tapi Persik belum sempat untuk mengeluarkan Lycan Force-nya. Andai tadi sempat, my God, kemana asli. Albert pergi akan diikuti. Enggak, masalahnya tadi kenapa aku bilang tumbangnya R7 itu penting banget karena ketika satu kali aja ditumbangkan oleh seorang Persik, itu Lycan Punch langsung ada lagi. Dan itu bisa berkali-kali tapi Ejected, Phantom Execution, Tonrosnya. Langsung didapatkan. Tidak perlu menggunakan Phantom Execution ternyata hanya menggunakan satu Tonros ya. Dan langsung dihajar oleh 3 raja di arah mid lane. Yap. Ini dia Turtle lagi. Pertarungan antar Retribution. Bener-bener kalau udah Evo sama Ararki. Kagak tahu dah tuh ya. Nggak bisa ditebak siapa yang akan mendapatkan. menit keempat 2/5 dengan perbedaan network 2000 diungguli oleh EVOS Legend. Setup Turtle ini benar-benar diamankan oleh Vin terlebih dahulu. Lihat Ararki Hoshi, mereka lebih disiplin, mereka benar-benar ready banget di area Turtle dan bahkan melihat Persik yang belum berani untuk maju ke depan. Nanti kalau Stefan ini kayaknya mungkin nggak mau Blow, ada Oh, Tonros. anti-match yang tiba-tiba saja masuk dan Jeepnya yang Out of kali nowhere. ini mendapatkan turtle-nya. What happened Albert? Yang selalu berhasil mendapatkan turtle Lord apapun itu dan tiba-tiba tercuri di sana oleh seorang teammate. Jadi tanpa retri dia bisa memenangkan untuk area Turtle. Tapi untuk di bagian bawah sepertinya dari EVOS akankah berhasil untuk mendapatkan ke arah satu altar turret ini. R7 mencoba untuk membackup ataupun melindungi tapi nggak bisa lagi Pak. Udah terlambat. Yes, Persik yang mencoba menjadi swiper jangan mencuri tapi tampaknya langsung dicuri untuk satu orange buff milik Ararki Hoshi dari Lancelot ya, anti-mage yang tampaknya menerima challenge dari Babang R7 memakai Pakito dan mencoba untuk membuktikan kalau dia cukup kuat untuk meninju memukul pipi dari raja-raja yang ada di sana Walai. Apalagi ini skin yang terbaru Manny Pacquiao kan. Mani gimana? Manny Pacquiao pakai terbalik Pak, maaf ya. Glorious Pat wih. kabur dah lo kabur. Tapi dari segi item Windtalker, pemilihan item yang cukup bijak dari Persik. Dia nggak mau langsung endless battle. Walaupun dia tahu dia lagi ahead, tapi dia masih mau item yang murah aja dulu, yang punya mobilitas tinggi aja dulu, yang punya sedikit critical. Tapi lihat Finnya coba untuk di engage dan kayaknya dia mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa. Nggak bisa dan langsung di-secure kill-nya oleh seorang Angelanya, knockout strike. Dan langsung Order of Brilliance juga dikeluarkan oleh Psycho-nya. Terpaksa untuk mundur kembali. Ararki Hoshi ini agak sedikit dejavu mengenai game pertama yang benar-benar ditekan oleh anak EVOS. Tapi pertanyaannya cuma satu, apakah Ararki bisa comeback atau justru mereka akan kalah di game yang ketiga? Psycho tidak boleh terlalu depan karena tidak ada lagi flicker, benar-benar menjaga jarak ya. Phantom Execution, Tonros yang mana? Nggak berhasil dikeluarkan dan bahkan masih bisa terbang karena belakang. Masih ada flicker juga dari seorang RKT. Finnya terpaksa mengeluarkan flicker karena belakang dan masih bisa survive dari kedua timnya Walai. Turtle pun kali ini menjadi objektif selanjutnya. Tapi R7 mulai hadir, Finnya mulai hadir juga. Siapa yang akan diinjektor? Sebetulnya tapi gagal. Oh my god, Benedict down. Finnya down. Dua dari Ararki Hoshi pun harus hilang. Gila, combo yang sangat menarik. Langsung ada no-out strike, langsung ada chrono disconnect ke arah tengah-tengah, menimbulkan efek critical magical yang sangat mengerikan dari keberadaan seorang Clover, dan Clover mengamankan Holy Crystal. Sekali lagi, teammate satu jidat, satu execute, Luminernya masih bisa hidup, sudah hilang, rajanya digigit satu persatu, 3 rajanya langsung ditumbangkan di arah mid lane Walai. Apa itu serangan macam apa yang dilakukan? Shock terapi yang benar-benar dari seluruh
lane yang dimiliki oleh RRQ Oshi. Gila, Oh di my backstep God. oleh Anti-Match. Ini benar-benar kejutan yang sangat menarik. Anti-Match yang kita ketahui, dia biasanya menggunakan Pagito langsung dari depan, tapi kali ini dia mengincar ke arah belakangnya. Dia Wow. mengincar langsung ke arah jubah seorang Albert, yang membuat Albert tidak melihat ke arah belakang dan langsung kena knockout strike. Dia tidak akan bisa menghindar dengan puncture-puncturnya. Bener banget. 11-3 kedudukan sementara. Anti-Mage masih pede banget di depan. Ada Phantom Slash dan masih ada knockout strike. Dan langsung dimasukin oleh Rachel aja. Dilawan balik lagi knockout strike dan mengincar ke arah Psycho-nya. Sang mantan yang sahabatan sama terus Psycho, tapi pinnya langsung ditebakin dan langsung dimasukin begitu saja. Oh my god. EVOS Legend bukan menjadi kucing kecil yang lucu dan menggemaskan, dan langsung menggigit dan memakan sang raja pelan-pelan, Walai. 489.000 orang yang sedang menyaksikan kita. Jangan lupa, hey, langsung like-nya dipencet. Kita akan menjadi saksi bareng-bareng siapa yang akan menjadi kemenangan yang kedua. Psycho-nya yang selalu diincar dan R7 yang juga ditumpahkan di retribution dan langsung lagi double kill dari Persik, si bocah ajaib dari EVOS Legend. Oh my lord, mulai dihancurkan pelan-pelan kerajaan RRQ Oshi oleh sang macan, Walai. Stand still, bahkan 5 player dari EVOS Legends masih berdiri dengan kokoh 4 berbanding 14 dengan perbedaan network menuju ke arah 7.000. Tadi kita melihat perbedaannya 2.000 dan kali ini kalau Finnya keambil lagi, gak bakal bisa satu corner death. ke belakang, Oh Sana my gak lord. bisa survive. Dan Skylar? Skylar, What are you doing, Skylar? Menuju ke kematiannya. R7 pun datang, tapi masih bisa keluar ke arah belakang dan masih bisa survive. Dan ini Lordnya kebuka bebas pastinya. Siapa yang akan mendapatkannya? Albert yang dapat untuk Albertnya dapat tapi nggak ada retribution. Itu dia poin pentingnya. Gak ada Tidak ada retribution. retri untuk Kara Lord yang pertama. Tidak akan dikontes tentunya, dan di menit ke-9 kali ini teman-teman EVOS Legends tertentunya dengan Versik yang hadir dengan retribution langsung mengamankan Lord yang pertama dengan item yang sudah mereka miliki. Bahkan Versik cukup respect, mereka juga sadar dengan adanya Queen's Wings. Bahkan lihat anti-match-nya, dia nggak mau berhenti sampai dengan Brute Force, dia mau jadi ke arah Athena Shield. Dia masih respect dengan Psycho karena dia tahu Psycho akan memberikan deal damage yang cukup tinggi, apalagi kalau udah jadi Necklace of Durance yang nggak bakal ada regen yang cukup tinggi. Dan lihat dari rack-nya, dia punya Ice Queen Wand. Dia nggak peduli, nggak perlu sepatu, movement speedku dari Ice Queen Wand nih. bener-bener gak perlu sepatu ya. Courage Mas sih. Courage Mas sudah Courage pasti. Mas. Iya, udah buat pasti. movement speed dianya. Tapi yang pasti adalah Rek nanti akan menggendong ke punggung siapa? Benar, siapa yang akan dimasukin oleh seorang RKT? Siapa yang akan kesambet oleh RKT? Inilah dia Sudah Lord mulai yang berjalan pertama. di arah tengah pastinya. Lord Tinggal yang mencetak hadir. bagi tas dilakukan oleh seorang Versiknya. Dan Alekto final blow dikeluarkan oleh R7-nya. Teammates yang mengincar ke R7-nya, tapi mencoba untuk membersihkan di sana tidak berhasil. Dan flicker for nothing. Dan bahkan di sana dari sana Clover yang masuk. Zaman Forspin-nya bersama Rachel aja. EVOS Legend, can you do it? Apakah kamu bisa untuk menyelesaikan permainan ini? Psycho? Mencoba untuk bertahan dari R7 dan bahkan di sana masih bisa untuk ditaruh untuk sesat. RKT dan benar-benar santuy aja berdiri di sana. Ini dia kemenangan di depan mata. Sedikit lagi EVOS besarnya. Legend, EVOS Final Legend. strike. Sedikit lagi anti-match memaksakan. Ada EVOS kemenangan. Legend. EVOS El Clasico. 2 kali pertemuan Teriakan yang dari mendadak. seorang Ican. Ican sampai Benar-benar teriak-teriak. keras, benar-benar keras, dan yes 2-1. EVOS Legend seperti dejavu mengulangi leg yang pertama mereka, mengalahkan sang raja lagi dan lagi, Dan Walai. juga jangan lupa upper bracketnya bisa jadi diamankan oleh EVOS Legends dengan 2-1 ini. Iya, benar Karena sekali. ingat Hell dari yeah. matchnya sama, Matchnya agregat sama. poinnya sama, tapi win Sama. dari gamenya Gamenya. tentu akan berbeda. Iya, untuk sekarang EVOS udah unggul untuk game win and lose-nya. Yes. Ditambah lagi